Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari untuk meyakinkan istrinya Pani bahwa Peri bersumpah dengan menginjak Al-Quran bahwa dia tidak berselingkuh dengan dokter. Pani yang didampingi dengan pengacaranya telah melaporkan suaminya Peri, salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan, kepada polisi. Alasan Pani melaporkan Peri ke polisi karena menuduh Peri berselingkuh dengan seorang dokter. Untuk meyakinkan Pani sampai Peri bersumpah dengan menginjak Al-Quran bahwa Peri tidak berselingkuh dengan seorang dokter. Diduga Pani ini sudah sangat kesal atas perbuatan suaminya sampai melaporkan Peri ke polisi bersumpah dengan menginjak Al-Quran dengan perbuatan yang lainnya. Perbuatan Peri waktu bersumpah ada CCTV-nya sebagai alat bukti elektronika dan dijadikannya CCTV sebagai alat bukti karena dapat memberikan informasi kejadian yang sebenarnya kepada masyarakat umum yang membutuhkannya. Ditambah keterangan istrinya, Pani melihat secara langsung Peri bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Padahal kalau bersumpah biasanya Al-Quran ditaruh di atas kepala sambil menyatakan sumpahnya sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan bersumpah dengan menginjak Al-Quran merupakan penghinaan atas Al-Quran tersebut yang isinya firman Allah yang Maha Kuasa yang dihormati semua umat muslim. Perbuatan bersumpah dengan menginjak Al-Quran merupakan perbuatan penodaan agama Islam yang melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukumannya selama 5 tahun. Perbuatan Peri dengan tuduhan melakukan perbuatan penodaan agama Islam sudah cukup bukti. Minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Pertama, keterangan saksi Pani selaku istri Peri kedua, adanya CCTV yang dapat memberi informasi Peri bersumpah dengan menginjak Al-Quran tersebut. Perbuatan Peri dengan bersumpah menginjak Al-Quran merupakan delik umum atau delik biasa. Ada atau tidak ada laporan dari Pani atau masyarakat, kalau polisi mengetahui dapat menindak Peri tersebut dan delik aduan atau delik biasa tidak bisa dilakukan damai dengan meterai Rp6.000. Seandainya kemudian Pani menyesal melaporkan Peri ke polisi, sudah tidak dapat dicabut laporannya dan perkara Peri diselesaikan sampai ke pengadilan agar hakim dapat memeriksa semua saksi, saksi ahli, surat bukti elektronika, tersangka dan barang bukti. Bila hakim sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, hakim segera menjatuhkan hukumannya kepada Peri sesuai perbuatannya. Mengingat Peri selaku pejabat di Kementerian Perhubungan sebelum dijadikan tersangka oleh kepolisian, Menteri Perhubungan telah memberhentikan sementara dari jabatannya menunggu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Bila terbukti nanti perbuatan Peri melakukan penodaan agama atas menginjak Al-Quran saat bersumpah, lalu hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya, kemudian Menteri Perhubungan memecat Peri sebagai aparat sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tetapi bila perbuatan Peri tidak terbukti yang dibebaskan hakim dari semua tuduhan, maka Menteri Perhubungan memulihkan nama baik dari Peri tersebut dan kembali memulihkan nama baik Peri tersebut dan kembali menjadi pejabat di Kementerian Perhubungan. Melihat alat buktinya sudah cukup kuat, kemungkinan besar perbuatan Peri atas perbuatan penodaan agama terbukti nanti di persidangan. Di samping telah memenuhi 2 alat bukti ditambah alasan memberatkannya menginjak Al-Quran yang merupakan penghinaan agama Islam,
Padahal umat Islam sangat menghormati Al-Quran yang isinya sebagai firman Allah yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga hakim yang mengadilinya nanti menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya agar tidak terbiasa mempermainkan Al-Quran yang paling dihormati umat muslim, dan juga sebagai pembelajaran kepada umat muslim secara keseluruhan agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Pani yang didampingi dengan pengacaranya telah melaporkan suaminya Ferry, salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan, kepada polisi. Alasan Pani melaporkan Ferry ke polisi karena menuduh Ferry berselingkuh dengan seorang dokter. Untuk meyakinkan Pani sampai Ferry bersumpah dengan menginjak Al-Quran bahwa Ferry tidak berselingkuh dengan seorang dokter. Diduga Pani ini sudah sangat kesal atas perbuatan suaminya sampai melaporkan Ferry ke polisi bersumpah dengan menginjak Al-Quran dengan perbuatan-perbuatan lain mungkin dilakukan. Perbuatan Ferry waktu bersumpah ada CCTV-nya sebagai alat bukti elektronika, dan dijadikannya CCTV sebagai alat bukti karena dapat memberikan informasi kejadian yang sebenarnya kepada masyarakat umum yang membutuhkannya. Ditambah keterangan istrinya yang melihat secara langsung Ferry bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Padahal kalau bersumpah biasa Al-Quran ditaruh di atas kepala sambil menyatakan sumpahnya sesuai aturan yang berlaku, sedangkan bersumpah dengan menginjak Al-Quran merupakan penghinaan atas Al-Quran tersebut yang isinya firman Allah yang Maha Kuasa yang sangat dihormati umat muslim. Perbuatan bersumpah dengan menginjak Al-Quran merupakan perbuatan penodaan agama Islam yang melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukumannya selama 5 tahun. Perbuatan Ferry dengan tuduhan melakukan perbuatan penodaan agama Islam sudah cukup bukti minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Pertama, keterangan saksi Pani selaku istri Ferry. Kedua, adanya CCTV yang dapat memberikan informasi Ferry bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Perbuatan Ferry dengan bersumpah menginjak Al-Quran merupakan delik umum atau delik biasa, ada atau tidak ada laporan dari Mak Pani atau masyarakat. Kalau polisi mengetahuinya dapat menindak Ferry tersebut, dan delik umum atau delik atau delik biasa tidak bisa dilakukan damai dengan meterai Rp6.000. Seandainya kemudian Pani menyesal melaporkan Ferry ke polisi, sudah tidak dapat dicabut laporannya dan perkara Ferry diselesaikan sampai ke pengadilan agar hakim dapat memeriksa semua saksi ahli, surat bukti elektronika, tersangka dan barang bukti. Bila hakim sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, hakim segera menjatuhkan hukumannya kepada Ferry sesuai perbuatannya. Mengingat Ferry selaku pejabat di Kementerian Perhubungan sebelum dijadikan tersangka oleh kepolisian, Menteri Perhubungan telah memberhentikan sementara dari jabatannya menunggu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Bila terbukti nanti perbuatan Ferry melakukan penodaan agama atas menginjak Al-Quran saat bersumpah, lalu hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Kemudian Menteri Perhubungan memecat Ferry sebagai aparat sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tetapi bila perbuatan Ferry tidak terbukti yang dibebaskan hakim dari semua tuduhan, maka Menteri Perhubungan memulihkan nama baik Ferry tersebut dan kembali menjadi pejabat di Kementerian Perhubungan. Melihat alat buktinya sudah cukup kuat, kemungkinan
kemungkinan besar perbuatan Peri atas perbuatan penodaan agama terbukti nanti di persidangan, di samping telah memenuhi dua alat buktinya ditambah alasan pemberatnya menginjak Al-Quran yang merupakan penghinaan agama Islam. Padahal umat muslim sangat menghormati Al-Quran yang isinya sebagai firman Allah yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga hakim yang mengadilinya nanti menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya agar tidak terbiasa mempermainkan Al-Quran yang paling dihormati umat muslim dan juga sebagai pembelajaran kepada umat muslim selanjutnya. Sekian dan terima kasih.